Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yisma Nuraziza dengan NIM 505111936 dari kelas Jurnalistik A Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Ekonomi Media Pemrograman. Langsung saja ke pemaparan materinya. Nah, di dalam bab ini secara umum membahas bagaimana kekuatan ekonomi menentukan hasil pasar dalam industri media, khususnya media elektronik. Tentu saja, itu adalah subjek yang sangat luas, dan fokusnya adalah pada aspek-aspek tertentu darinya. Pertanyaan utama yang ditanyakan ini, yang pertama, bagaimanakah struktur pasar misalnya persaingan versus monopoli, dan sistem dukungan ekonomi misalnya iklan versus pembayaran langsung, mempengaruhi harga, ukuran audiens, dan terutama keragaman, kualitas, dan karakteristik konten lain dari produk media. Dan yang kedua, bagaimanakah biaya dan teknologi produksi dan distribusi media mempengaruhi hasil ini? Yang mendasari pertanyaan-pertanyaan ini adalah masalah-masalah penting kesejahteraan sosial dan kebijakan pemerintah. Pemerintah menentukan jenis sistem pasar yang kami terapkan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk media. Di seluruh dunia, berbagai peraturan pemerintah atau kebijakan lain telah berupaya untuk mengontrol atau mengubah hasil pasar, seperti dengan mempromosikan keragaman program yang lebih besar, atau dengan memastikan ketersediaan jenis program tertentu. Sistem radio dan televisi yang didanai publik memiliki tujuan yang sama. Ekonomi program media pada dasarnya adalah tentang hasil dari proses pasar. Hasil-hasil tersebut didefinisikan dalam 4 variabel dasar. Yang pertama ada harga, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada kuantitas, dan yang keempat ada keragaman. Semua variabel ini terkait dengan kesejahteraan sosial. Yang paling sering didefinisikan oleh ekonomi media yang dalam kaitannya dengan kepuasan ekonomi. Kekhawatiran tentang harga dan kuantitas produk media paralel dengan kekhawatiran ekonomi dalam kasus produk non-media secara umum. Sama halnya seperti kami ingin mengetahui berapa banyak sepeda yang diproduksi dan dijual dengan harga berapa. Jadi, kuantitas itu biasanya didefinisikan dalam ekonomi media dalam kaitannya dengan jumlah pembeli, pemirsa, pendengar, atau pembaca yang mengonsumsi produk atau kelas produk tertentu. Aspek rumit dari penetapan harga dan konsumsi di sebagian besar media adalah keterlibatan pengiklan. Secara umum, kesediaan pengiklan untuk membayar exposure audience mendorong harga produk media rendah atau bahkan nol. Karena alasan ini, mereka cenderung memiliki audiens yang sangat banyak. Dari perspektif kesejahteraan ekonomi, harga rendah dan tingkat konsumsi yang tinggi umumnya diinginkan. Meskipun seperti yang kita bahas lebih lanjut, iklan memiliki efek lain yang mungkin merugikan secara sosial. Kualitas produk adalah kepentingan umum yang mendasar di bidang ekonomi. Kualitas produk memiliki arti yang berbeda, agak menyentuh dalam ekonomi media. Tentu saja, kualitas media memiliki estetika atau dimensi subjektif lainnya yang sejauh ini tidak banyak dikatakan oleh ilmu ekonomi. Namun, setidaknya dalam satu dimensi, kualitas produk media dapat didefinisikan secara eksplisit dan berguna dalam istilah investasi salinan pertama atau biaya pembuatan produk. Secara umum, semakin banyak sumber daya yang diinvestasikan dalam film, program TV, dan lain-lain, semakin menarik bagi penonton atau konsumen.
Keragaman produk media dapat didefinisikan dalam 3 dimensi. Yang pertama, dimensi yang mudah diukur hanyalah hitungan jumlah produk berbeda yang tersedia di beberapa titik waktu atau selama periode waktu tertentu. Dimensi kedua, dan sejauh ini, dimensi keberagaman media yang paling banyak diteliti sering diberi label sebagai keragaman jenis dan mengukur seberapa berbeda produk media yang tersedia satu sama lain, atau apakah mereka menarik bagi kelompok yang berbeda. Seperti yang akan kita lihat, perbedaan seperti itu secara inheren bersifat subjektif dan sulit untuk didefinisikan. Dimensi keanekaragaman ini secara intrinsik terkait dengan pertanyaan apakah konsumen dengan selera minoritas termasuk etnis dan ras minoritas dilayani secara memadai. Dimensi keragaman ketiga yang berbeda adalah jumlah pemilik yang berbeda dari produk yang tersedia. Jika misalnya 4 program berita tersedia, tetapi 3 ditawarkan oleh outlet di bawah kepemilikan bersama dari satu perusahaan, maka keragaman kepemilikan akan menjadi nomor 2. Keragaman kepemilikan sejajar dengan konsentrasi industri dan dari perspektif itu, memiliki efek penting pada hasil pasar, termasuk keragaman jumlah dan jenis. Sebagai hasil, bagaimanapun keragaman kepemilikan terutama melibatkan masalah-masalah keadilan sosial dan politik, teori pilihan program adalah garis utama penelitian tentang bagaimana kondisi permintaan dan struktur pasar menentukan hasil akhir pasar media dalam hal harga, kuantitas, kualitas, dan keragaman. Mulai tahun 1950-an, serangkaian model pilihan program telah membandingkan hasil pasar dengan kesejahteraan konsumen di bawah rezim alternatif dukungan pengiklan versus pembayaran konsumen langsung, dan di bawah struktur pasar alternatif persaingan versus monopoli. Banyak dari studi ini dikembangkan dalam konteks perdebatan politik yang didorong oleh ketidakpuasan terhadap sistem saluran terbatas, dukungan pengiklan yang awalnya mengatur industri televisi, setidaknya di Amerika Serikat. Meskipun ada kendala teknologi yang penting, alokasi spektrum pemerintah dan kebijakan lain pada dasarnya telah memengaruhi alat dukungan ekonomi serta tingkat persaingan yang ada di industri ini. Sejak awal, akademisi dan lainnya menganjurkan untuk mengganti atau melengkapi sistem penyiaran yang didukung pengiklan di Amerika Serikat dengan televisi berbayar. Dalam praktiknya itu, berarti televisi kabel multisaluran yang selalu memiliki kecenderungan alami ke arah monopoli berbasis geografis karena tingginya biaya tetap untuk membangun sistem kabel di tingkat lokal. Televisi yang didukung publik juga merupakan alternatif yang diperdebatkan dengan hangat. Di Eropa, Asia, dan di tempat lain, sebagian besar pilihan politik yang sangat berbeda untuk struktur pasar dan sarana pendukung televisi dibuat, setidaknya pada awalnya. Perdebatan politik yang sama juga relevan, karena pengenalan periklanan, sistem televisi berbayar, privatisasi saluran publik, dan perluasan kapasitas saluran di negara-negara tersebut selama setengah abad terakhir juga telah melibatkan keputusan pemerintah yang mendasar. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang ekonomi media pemrograman. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian kali ini. Jika kalian ada masukan bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa juga buat like dan komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian guys. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.